Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 2 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Terbaik Darinya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 3 ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, sebab setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung bukit akan menjadi rata. Yang berlika-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat rancangan-rancangan kebaikan, keindahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing, dan biarlah kami pun hidup di dalam rancangan Tuhan, hidup dalam kebaikan dan hidup dalam keindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua yang terbaik darinya. Allah merancangkan semua yang indah dan Allah merancangkan semua yang baik. Kita tahu dengan jelas apa itu dan siapa itu Tuhan. Lalu bagaimana sifat-sifat Tuhan? Kita paham dengan jelas juga bahwa Tuhan merancangkan semua yang baik dan indah dalam kehidupan kita. Di dalam konteks Lukas yang kita baca, di sini berbicara tentang sebuah ucapan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yang berkata, ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya yang diungkapkan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung bukit akan menjadi rata, yang berlika-liku akan diluruskan, yang berlekak-leku akan diratakan, dan semua akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Beberapa ayat ini menjadi sebuah pertanyaan, sesungguhnya siapakah yang meluruskan jalan buat Tuhan? Siapakah yang meratakan gunung? Siapakah yang menimbun tempat-tempat yang berbukit sehingga menjadi rata? Siapakah seperti demikian? Tentu tindakan-tindakan ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Namun sesungguhnya pada bagian ini ada dua bagian tugas masing-masing. Yang pertama adalah memang itu adalah bagiannya Allah. Tetapi kita pun harus menjadi bagiannya. Apa yang perlu diluruskan, apa yang perlu ditimbun, apa yang lekak-lekuk itu kemudian perlu dibenahi. Dan bagaimana kemudian keselamatan itu datang kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang sumber, semua yang terbaik itu berasal dari Tuhan. Tetapi semua yang terbaik, semua yang terindah, itu tidak pernah akan kita dapatkan kalau kita sendiri tidak meluruskan hati kita, tidak meratakan hidup kita, tidak menimbun semua yang buruk itu kemudian diselesaikan. Sehingga dalam bagian ini, renungan firman Tuhan ini, ada tugas kita dan ada tugas Tuhan. Tugas Tuhan jelas, merencanakan semua yang terbaik dan memberikan semua yang terindah. Tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana hati kita itu dibenahi, supaya hati kita tidak berlikak-likuk, kemudian tidak berkelak-kelok. Hati kita pun menjadi hati yang bersih, yang diluruskan, punya motivasi yang tulus, terbuka hati sepenuhnya, sehingga kita menjadi tempat dan wadah di mana kebaikan dan keindahan Allah itu diberikan kepada kita, menjadi milik kita. Sahabat seperjalanan, ada seorang yang sakit keras, kemudian bertemu dengan seorang dokter yang paling hebat. Sebut saja dia adalah orang dokter yang paling hebat di dunia. Setiap pasien yang datang kepada dia sembuh. Tetapi dia yang bersangkutan datang ke dokter ini tidak sembuh, kemudian malah berakhir dengan kematian. Selidik punya selidik. Siapa yang salah? Apakah dokternya yang salah? Apakah dokternya kemudian tidak sanggup menyelesaikan satu pasien yang pada akhirnya kemudian meninggal, lalu kemudian pasien yang lain semuanya sembuh? Ternyata selidik punya selidik, cuma ada satu hal masalahnya. Pasien yang sembuh itu adalah diberikan anjuran oleh dokter, kemudian menerima nasihat dokter, dan memakan obat, menerima tindakan-tindakan medis dengan sepenuh hati, tanpa memberontak. Sementara yang meninggal ini, dia dengar nasihat dokter, dia tahu petunjuknya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak memberi dirinya untuk kemudian memakan obat.
tidak melakukan yang namanya tindakan medis sebagaimana kemudian yang dianjurkan oleh sang dokter tersebut. Gambaran tentang pasien, dua macam pasien ini, sesungguhnya itu adalah gambaran kita. Kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik kepada kita, kalau Tuhan sudah menyediakan yang terindah kepada kita, lalu kita membuka hati kita, memberikan diri sepenuhnya dipengaruhi oleh Tuhan, dan kita membuka diri untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka semua yang terbaik dan terindah itu akan dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Tetapi tatkala Allah menyediakan yang terbaik, Allah menyediakan yang terindah, tapi hati kita tertutup, hati kita tidak lurus, kita tidak mau menyelesaikan dosa kita mengatupkan telinga kita, mengatupkan hati kita, mengatupkan mulut kita untuk tidak meminum obat sediakan, untuk tidak menerima kebenaran firman Allah, untuk tidak punya ketaatan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kematian. Dan di dalam bagian ketiga ayat ini berkata, kematian itu berbicara kita tidak mendapatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Sementara mereka yang menerima dari dokter yang hebat tersebut, dan Kristus adalah dokter dari segala dokter, yang tidak hanya sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi memulihkan rohani kita, menyelesaikan dosa-dosa kita. Setiap orang tanpa terkecuali, sesakit apapun penyakit yang kita alami, sedalam apapun dosa dan buruknya perbuatan buruk yang kita lakukan, Tuhan akan mampu memulihkan, Tuhan akan mampu menyembuhkan, Tuhan akan mengembalikan engkau ke dalam sebuah keadaan sebagai gambar dan rupa Allah, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tetapi sewaktu kita tidak memberikan hati kita, tidak memberikan hidup kita, tidak membukakan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, yang terjadi bertemu dengan dokter sehebat apapun, kita akan tetap makin sakit, makin berat, dan berakhir dengan kematian. Demikian juga Kristus. Kalau ada pertanyaan, mengapa kalau Kristus sedemikian hebat ada orang yang tidak diselamatkan? Mengapa Kristus sedemikian hebat ada orang yang hidupnya kemudian tidak tertolong? Bukan karena Tuhan tidak bisa menolong, bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi kita memang menutup pintu hati kita, menutup kehidupan kita untuk dipengaruhi oleh Kristus, untuk disirami oleh kebenaran firman Allah. Dan kemudian untuk bertekad bahwa saya tidak mau sakit, saya tidak mau kematian, saya ingin mendapatkan keselamatan, saya ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, dan aku ingin mendapatkan apa yang terindah dari Tuhan. Maka sewaktu kita membuka diri, maka kita seperti sedang mendengar suara dari Yohanes Pembaptis yang tercatat dalam kitab Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung bukit akan menjadi rata. Yang berlika-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Sahabat seperjalanan, kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan kita ingin mendapatkan yang terindah dari Tuhan, maka jangan menjadi pasien yang dipertemukan dengan dokter paling hebat, akhirnya dia meninggal. Demikian juga kita sudah bertemu dengan Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dokter di atas segala dokter, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Engkau akan mendapatkan hidup kalau kau membuka dirimu dan kau mau taat mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Ialah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka, yang taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.